bantuan kalian untuk merekamkan. Siapa itu yang baru masuk? Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Itu Dinda. silahkan sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di sini Ibu pilih ya, ketua kelasnya adalah Maheswari Lalita, ya, wakil ketua kelasnya Ibu pilih Rafael ya. Jadi nanti Rafael menyiapkan salam, Lita menyiapkan doa ya. Baik, yuk ketua kelas silahkan. Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa di Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbi zidni Ya Allah, tambahilah ilmu dan wahidillah dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan Rafael. Salam biasa betul yang saya memberi di wajah elak. Usah pakai berdiri kecuali kalau di sekolah. Ya. Pada nggak kebantu, Bu. Ya, ulangi coba dari Memberi salam. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Oke. Saja yang hari ini. Oh, silakan. Itu ada yang pertama Maheswari ya. Yang kedua Rafael. Tiga Tasya. Empat ada yang merasa belum dipanggil? Baik, silakan semuanya di-mute suaranya ya, supaya suara Ibu kedengaran ya. Ya. Silakan di-mute suaranya. Mufti. Iya. Iya, bisa di-mute nak suaranya. Oke. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita
kita masih belajar di mata pelajaran tematik, yaitu masih di tema 4. Tema 4 judulnya adalah globalisasi. Ya, ya, baik ya, globalisasi ya. Nah, pada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada mata pelajaran IPS dan matematika. IPS ya, 3.3 itu pengetahuan menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 itu keterampilan menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, budaya, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Itu untuk mata pelajaran IPS. Anak-anak silakan semuanya dibuka kameranya ya. Ibu kenapa suara? Kenapa nak? Ya, semuanya silahkan dibuka. Ibu suaranya nggak kedengeran, kecil banget. Kecil banget Iya ya. Bu, pelan suara pelan. Coba ya. Kalau ibu seperti ini kedengaran tidak ya? Kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Kedengeran Jadi banget. ya, oke kedengarannya. Jadi anak-anak silahkan untuk mengikuti pelajaran kalian membuka kameranya ya. Aktifkan videonya supaya ibu dapat memantau apakah kalian masih duduk atau udah di mana ya. Oke. Jadi semuanya tolong diaktifkan ya kameranya. Baik. Jadi ya, tadi IPS ya. Sekarang kompetensi dasar untuk matematika 3.4 itu pengetahuan menjelaskan bangun ruang. Ya, kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola serta bangun ruang dan gabungannya. Serta luas permukaan dan volume bangun ruang, kubus, dan balok. 4.4 itu keterampilan ya, mengidentifikasi bangun ruang, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola, serta bangun ruang dan gabungannya, serta luas permukaan dan volume bangun ruang, kubus, dan balok. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran IPS, yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Ya. Kemudian untuk mata pelajaran matematika ya, itu mengidentifikasi kuning nggak kelihatannya. Tunggu deh. Mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang prisma. Ya. Ingat kan pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Tentang kita sudah mempelajari tentang ASEAN, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, ya era globalisasi, ya. Lanjut ya. Politik luar negeri Indonesia, ya, adalah bebas dan aktif. Bebas artinya apa? Bebas artinya Indonesia tidak boleh memihak, ya, salah satu yang sedang berkonflik. Misalnya negara satu dan negara lainnya sedang terlibat konflik atau masalah, ya. Berarti ya Indonesia itu bebas, tidak memihak ke siapapun, ya. Sedangkan aktif artinya Indonesia berperan serta membantu negara yang sedang membutuhkan bantuan, ya. Itu politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bebas tidak memihak siapapun, negara manapun, ya. Aktif itu kita ya ikut ya berperan serta membantu negara yang sedang membutuhkan, ya. Jadi di dalam lingkup ASEAN ya, Indonesia ini selalu berpartisipasi ya, memberikan bantuan sosial dan kerjasama budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN itu siapa aja? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Masih ingatkah kalian?
masyarakat ASEAN itu apa aja? Silakan dibuka mute-nya. Masyarakat ASEAN itu siapa aja? Coba, Thailand. masih. Nah, pintar. Rafael 100. Ada Thailand. Kemudian Filipina. Filipina. Singapura. Apa lagi? Singapura. Apa lagi? Malaysia, Vietnam. Malaysia, Vietnam. Brunei Darussalam. Darussalam. Kemudian Apa lagi? lagi Tiongkok. Kemudian apa lagi? Jepang. Oh, Kamboja. Ya, Rasya. Oke ya. Jadi ya, masyarakat ASEAN itu ya dalam bidang ekonomi juga ya. Peran Indonesia lebih banyak lagi karena merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi terbesar. Jadi Indonesia ini adalah negara yang mempunyai potensi ekonomi terbesar. Kenapa? Ya, apa saja peran Indonesia dalam bidang ekonomi? Mari disimak. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Persoalan di bidang ekonomi masih menjadi fokus utama ASEAN. Bidang masalah ini terbilang komplikatif. Untuk mengatasinya, para negara anggota pun melakukan kerjasama. Jadi ya, persoalan di bidang ekonomi ini masih menjadi fokus. Artinya masih difokuskan, diutamakan, ya. Karena bidang masalah ekonomi ini sangat komplikatif, ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, para anggota negara-negara yang tadi, negara-negara ASEAN tadi, melakukan kerjasama supaya dapat meningkatkan ekonomi di negaranya masing-masing, ya. Nah, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang pertama, nomor 1. Terbaca tidak? Kelihatan, Bu. Aku cuman kecil tulisannya. Kalau Ibu bikin seperti ini, kelihatankah? Bukan. Bisa di zoom Udah aja 5. ya. Bisa di zoom layarnya ya. Nah, Ya, Bu. kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang pertama adalah kerjasama di ya. Silahkan di mute suaranya semuanya ya, supaya suaranya tidak terganggu ya. Nah, yang pertama kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation, disingkat AICO. Ya, kerjasama di sektor industri. Untuk sektor industri ini, kerjasama dibangun melalui ASEAN Industry Cooperation (AICO) ya. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti ya industri pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Ya, kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti ya ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Indonesia. Ya, jadi ASEAN Aceh Fertilizer ini merupakan ya sebuah pabrik yang ya bentuknya ini adalah melalui kerjasama ASEAN. Kemudian yang kedua, ASEAN Urea Project. Yang ada ASEAN Urea Project ini berarti pabrik ini ya. ASEAN Urea Project ini pabrik pupuk di Malaysia letaknya ya. Nah, ini juga bentuk kerjasama ya ekonomi ya ASEAN ya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonominya itu ASEAN Urea Project.
Kemudian ini ya, ASEAN Copper Fabrication Project. Jadi ini pabrik industri tembaga di Filipina. Kemudian ada ASEAN Vaccine Project. Jadi produsen vaksin di Singapura. Ada Rock Salt Soda Ash Project. Nah, itu juga ya, produsen abu soda di Thailand. Gitu. Jadi itu ya bentuk kerjasama di bidang industri ya, di mendirikan pabrik-pabrik ya. Nah, kalau di Indonesia itu letaknya ada di Aceh ya, daerah istimewa Aceh ya, pabrik pupuk ya, terkenal ya. Nah, ini adalah bentuk kerjasama ASEAN. Maksudnya kerjasama ASEAN itu jadi negara-negara ASEAN tadi ya bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi ya di negaranya masing-masing juga ya, dengan bentuknya mendirikan pabrik industrial ya. Lanjut, yang kedua kerjasama ekonominya ada di sektor cadangan pangan. Kerjasama di sektor cadangan pangan ya, ini contohnya ya, ada beras ya. Di antara negara ASEAN lainnya, Thailand dan Vietnam memang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN ya. Jadi di antara negara ASEAN yang lainnya, itu Thailand dan Vietnam itu terkenal dengan lumbung padinya ya. Komitmen kedua negara berbagai penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN yang masih berlaku hingga kini. Jadi dari Thailand dan Vietnam itu ya, mereka juga menyebar luas mengirimkan sumber pangan yang melimpah di daerah mereka ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu ya salah satu bentuk kerjasamanya. Jadi komitmen ini ya tidak hanya keduanya, jadi beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan pangan ya dalam keadaan darurat. Pangan itu apa aja coba? Bahan pangan. Ada beras. Ya. Ada apa lagi? Ada gandum. Ada kedai. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada jagung. Ada. Terus apa lagi? Ada kentang. Ya. Itu kan makanan yang Ada. mengandung apa? Ada Karbohidrat. ya. Nah, yang ketiga adalah ini masih bentuk kerjasama di bidang ekonomi ya. Yang ketiga itu kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ya, ASEAN Free Trade Area, disingkatnya AFTA. ASEAN Free Trade Area, AFTA. Ya, jadi ini kerjasama perdagangan bebas. Jadi misalnya ada produk impor dan ekspor ya. Jadi kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN itu merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapatkan fasilitas khusus. Misalnya, tarif efektif bersama, Common Effective Preferential Tarif ya, yang hanya 5-10% per produk, baik ekspor maupun impor. Ya, kerjasama ini tentu bisa menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama ya anggota negara-negara ASEAN secara tidak langsung ya. AFTA juga membantu ya meningkatkan daya saing produk ya, daya saing produk lokal ya masing-masing negara di pasar ASEAN ya. Jadi sektor kerjasama ini tidak hanya berfokus pada produk komoditas
ya, tapi juga jasa, ya, jasa sektor yang berlaku cukup variatif seperti transportasi dan telekomunikasi, pariwisata dan keuangan. Jadi ini kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. Impor, impor itu artinya apa? Impor itu barang luar negeri dapat dijual ke dalam negeri kita. Ya, ekspor produk kita, produk lokal, produk Indonesia dijual ke luar Menjual di luar negeri. Itu negeri. namanya ekspor. Kalau kita menjual ke luar negeri itu ekspor. Tapi dari luar negeri ke Indonesia itu namanya Impor. Impor. M. Ya. Jadi ya pemerintah melakukan kerjasama ini supaya dapat meningkatkan ekonomi, ya, meningkatkan ekonomi negara. Jadi kita dapat jualan, kita dapat mengirimkan barang-barang kita, jualan kita ke luar negeri, ya. Begitupun dari pihak luar negeri bisa masuk ke Indonesia barang-barangnya seperti itu secara bebas dan difasilitasin, ya. Ada jasa antar dan kirim barang, Apa sih nggak didengerin? ya. Entah. Jadi ini maksudnya ya, misalnya nih ada tarif efektif bersama. Jadi ada tarifnya. Misalnya kita ingin mengirimkan barang ke luar negeri pun ada tarifnya. Dari luar negeri mengirimkan ke Indonesia pun ada tarifnya. Itu perdagangan ya. Nah, sektor ini berfokus komoditas itu tak hanya untuk produk-produk saja, tapi cukup variatif, ya, bermacam-macam. Ada transportasi, ya, ada telekomunikasi. Telekomunikasi itu contohnya seperti alat elektronik, ya. Kemudian pariwisata. Jadi orang luar negeri pun, ya, bisa berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pariwisata dengan izin, ya. Ada izinnya, ya. Kemudian dan keuangan. Izinnya seperti apa? Kalau izin kita ke luar negeri itu kita izinnya kayak gimana? Udah dipelajarin kan di kelas 5 ya? Tentang visa dan tentang Tentang paspor. paspor. Nah, pinter. Jadi kan itu juga kan adalah bentuk kerjasama antara anggota ASEAN, ya. Jadi misalnya orang Indonesia mau ke Filipina, berarti Indonesia harus membuat surat izin keterangan untuk ke luar negeri, membuat visa dan paspor, Paspor. ya. Di gedung apa? Di gedung khusus, misalnya gedung gedung apa? Coba kalau mau bikin visa, misalnya kita mau ke Filipina, berarti kita mesti kemana? Apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kematian gini. Apa Misalnya namanya? kita mau berwisata ke Malaysia, berarti kita harus bikin visa. Belakangnya Amerikaan gitulah. Namanya apa ya? Depannya sih lupa. Kedutaan. Iya, Gedung kedutaan. gedung kedutaan. Namanya Misalnya kita mau kedutaan ke Amerika. Misalnya kita mau ke Amerika, berarti kita ke gedung kedutaan Amerika untuk membuat visa. Nah, maksudnya kayak gitu. Iya, seperti itu ya. Ada izinnya ya. Sama seperti ekspor dan impor Iya. barang juga ya. Saya ingatnya belakangnya Amerikaan Iya, aja belakangnya. itu tentu Ingatnya. juga ada izinnya ya. Nah, Iya. kemudian yang keempat, kerjasama di bidang ekonominya pariwisata tadi yang kita bahas ya. Bagi Indonesia, kerjasama di sektor pariwisata mungkin menjadi fokus utama. Ya, fokus utama lah kalau dari turis asing ke Indonesia dapat menguntungkan Indonesia. Ya, mereka dapat membeli produk kita, mereka dapat membayar jasa kita, mereka berjalan-jalan ya, hiburan kita dapat fasilitasin, seperti kita bisa menjadi tour guide ya. Nah, itu bagi Indonesia kerjasamanya mungkin menjadi fokus utama ya, selain banyak menyerap tenaga kerja. Pariwisata juga menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun negara yang ASEAN yang lainnya. Ini warnanya hitam, Ibu ganti aja warnanya biar kelihatan ya. Terlalu terbaca. Warna putih aja, Bu. Warna putih, coba warna putih. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak ya? Apa Ibu kasih background aja ya?
background. Itu kelihatan Bu. Nah, seperti ini deh. Ah iya Bu, Kayak kelihatan gitu Bu. ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi kerjasama di sektor ini ya bisa memajukan budaya dari masing-masing negara melalui pariwisata tadi. Kita dapat memperkenalkan seni budaya kita, tari-tarian kita. Misalnya mereka berpariwisata ke Bali. Nah, di Bali itu nanti kita bisa memberikan pertunjukan tari-tarian kah, ya bisa kita pertunjukan kesenian-kesenian yang lainnya, musik misalnya. Nah, mereka dapat membayar untuk menonton. Nah, diberikan tarif ya. Nah, itu juga dapat ya meningkatkan ekonomi di negara kita juga ya. Kerjasama di sektor ini bisa memajukan budaya dari masing-masing negara. Mengingat budaya itu merupakan daya tarik tersendiri bagi turis dan sektor ya. Rencana strategis di sektor ini sebenarnya sudah berjalan dan dimulai pada tahun 2016 sampai tahun 2025. Program ini tidak hanya sebatas memperkenalkan saja, ya, tapi juga memperdalam pola pikir serta menjembatani dialog antara budaya di antara masing-masing negara, ya. Diharapkan apa kerjasama ini bisa memfasilitasi diskusi antara pembuat kebijakan profesional, praktisi, serta lembaga seni budaya sehingga bisa memajukan budaya sekaligus pariwisata itu sendiri. Nah, di luar sektor pariwisata, ajang pagelaran olahraga seperti Asian Games ya juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis. Sektor kerjasama di bidang ini bisa dibilang sebagai salah satu program yang paling menarik perhatian. Salah satunya pagelaran Southeast Asian Games atau SEA Games yang menjadi perayaan olahraga 2 tahun sekali bagi para negara anggota ASEAN. Ya, yang kelima, bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Yang kelima adalah dibentuknya pusat promosi ASEAN. Ini nggak kelihatan ya tulisannya ya. Kayak tadi aja lagi ya. Nggak kelihatan. Oh, biar kelihatan ya. Dikasih background aja Bu tadi Bu. Ya, kasih background kayak tadi deh. Background warna putih. Nah, Nah tuh kelihatan. jadi yang ini yang kelima ini promosi ya. Dibentuknya pusat promosi ASEAN. Nah, meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar ya, namun eksistensi dan pasar ASEAN tetap harus dipromosikan. Promosi ini bisa berkaitan dengan sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Saat itu ya pembukaan pusat promosi ASEAN itu dilakukan di Jepang. Nah, diharapkan apa? Negara yang mempunyai pertumbuhan cepat hampir di berbagai sektor ini membantu peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN tersebut. Negara Jepang itu termasuk negara maju, ya. Hampir di semua sektor, baik industri, ekonomi, ya, sosial budaya, dan semuanya Jepang itu termasuk adalah negara yang maju. Jadi ya, negara-negara ASEAN ini ya masing-masing mempromosikan ya ke negara Jepang dengan harapan apa dapat membantu peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ya, dapat meningkatkan ekonomi. Nah, di sisi lain promosi ini juga bisa menjadi daya tarik untuk investor Jepang yang ingin berekspansi ke negara-negara ASEAN. Seperti itu ya. Jadi bentuk promosinya ya promosi perdagangan, pariwisata tadi, misalnya sosial budaya, ada kesenian ya, dan ada investasi bisnis misalnya ya. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Jadi yang pertama adalah perannya mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, disingkat MEA, masyarakat masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. MEA ya
adalah sistem perdagangan bebas ya antara negara ASEAN ya di Asia Tenggara tentunya ya. Ini ya merupakan bentuk penggabungan atau integrasi ekonomi. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, jadi Indonesia ini juga ikut berperan dalam lumbung padi ya, karena Indonesia juga sebagai negara kepulauan, negara industri padi besar juga ya. Jadi yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ini tadi ya yang pabrik pupuk ya. Yang keempat, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Apa itu KTT? KTT ASEAN itu adalah pertemuan negara anggota organisasi ASEAN yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan budaya antar negara Asia Tenggara. Ya, negara-negara ASEAN tadi kan di Asia Tenggara ya. Indonesia ini adalah sebagai tuan rumah KTT ASEAN sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 yang diadakan di Bali, pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Bali, pada tanggal 4 sampai 8 Mei 2011 di Jakarta, dan pada tanggal 17 sampai 19 November 2011 di Bali. Yang kelima, peran Indonesia adalah sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Jadi peran Indonesia itu adalah sebagai salah satu pelopor juga ya. Sampai sini, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bila ada yang mau bertanya, silahkan dibuka mute-nya. Baik, sebelum Ibu memberikan tugas evaluasi untuk menilai kalian sejauh mana, ya, menilai pengetahuan kalian, ya. Jadi sebelum itu Ibu minta untuk kalian memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Mufti? Mufti kemana ya? Kok keluar ya Mufti ya? Ada yang bisa dapat memberikan kesimpulan? Coba Rasya. Rasya. Rafael. Ya. Coba berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang IPS. Rafael. Nggak tahu Bu saya Bu. Silahkan dibuka kameranya ya nak ya. Kameranya harus tetap on. Tidak boleh di off. Nah, ayo Rasya nyalakan kameranya nak. Maeswari. Rido. Kameranya on ya. Baik ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ya. Jadi yang nih, Ibu berikan kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini ya, kita mempelajari tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ya. Contohnya 5 bentuk kerjasama yang tadi. Yang pertama ada bentuk industri, kerjasama di bidang industri, kerjasama di bidang pangan, kerjasama di bidang
perdagangan, Bu, kerjasama di sebentar, Bu. bidang apalagi pariwisata, dan kerjasama di bidang promosi, ya. Nah, tadi ya, jadi ada 5 bentuk kerjasama. Nah, berikut ini peran Indonesia ya. Kemudian ada peran Indonesia itu mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi di ASEAN, kemudian ikut serta berperan dalam lumbung padi, yang ketiga ikut serta melakukan kerjasama sektor industri, yang keempat sebagai tuan rumah KTT ASEAN, yang kelima adalah Indonesia itu sebagai pelopor organisasi berkegiatan. Jadi itu ada 5 peran ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Jadi hari ini yang masih berit ada 5 siswa ya, Maheswari, Rafael, Nasya, Mufti, dan Rido ya. Maaf, Bu. Kita tidak Telepon ada saya. yang- Bu, maaf, Bu. Handphone saya lowbat, Bu. Handphone saya mau dicas dulu. sambil Ambil aja dicas, tidak Acak. apa-apa Ambil ya. dicas. Baik, Ntar lanjut tiba-tiba ya. mati, Bu. Handphone saya. Kalau udah dua-dua, mati. Ya udah sambil cas makanya. Lanjut ya, ini ada tugas PJJ yang pertama, yang ke-1 ya. Silahkan di screenshot. Silahkan di-share untuk teman-temannya yang lainnya ya. Nanti ketua kelas di grup akan Ibu masuk ke Maheswari Lalita udah bisa komen di grup ya, Nak ya? Apa? Maheswari Udah bisa, Lalita Bu. bisa Bisa, komen Bu, di dia grup bisa. nggak? Bisa kan ya? Kan admin ya. Ya. Ketua kelas nanti enggak, aku bisa nggak admin. membantu Ibu Aku nggak admin. ya. Jadi nanti akan Ibu masukkan Ibu, saja aku ya. bukan admin. Oke, baik. Bukan Ibu admin. ke Maheswari ke admin ya. Grup di kelas 6 ya, supaya nanti dapat membantu Ibu meng-share tugas yang Ibu berikan ya. Oke. Berikut silahkan di screenshot dan di share ke teman-temannya ya, tugas PJJ yang pertama, yang ke-1. Waktu kita masih 30 menit lagi, setelah itu nanti lanjut pembelajaran vaksinasi. Sudah di screenshot? Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, PJJ 2 matematika. Iya, matematika ya. Iya nih. Iya ya. Bu, maaf, Bu. Tadi saya Musdalifah tadi keluar masuk dulu, Bu. Oke, ya, apa-apa ya, Nak. Baik. Jadi sekarang ada Musdalifah, nanti ada Nak. Musdalifah juga dulu. Nah, materi yang kedua ini tentang matematika, masih dibangun ruang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas apa dibangun ruang, masih ada yang ingat? Siapa yang ingat silahkan dibuka mute-nya. Kemarin kita belajar apa aja tentang matematika. Kita kemarin belajar tutup, pakai sisi, rusuk, bidang diagonal, bidang luas. Pinter, Mufti 100. Sepertinya Ada 6, ada 6. Ada 6. Ada 6. Mufti mau menjadi ranking 1 nih di kelas 6 nih ya. Jadi ya, kemarin kita sudah belajar tentang titik sudut, sisi, ya, bidang diagonal, diagonal ruang, diagonal bidang, ya, ada rusuk, ya. Nah itu ya tentang bangun-bangun ruang seperti bangun ruang kubus, bangun ruang balok, ya, masih inget ya. Kemudian ada tabung, ada kerucut, Ya, Bu. ada bola. Nah itu silakan kalian ingat kembali dan selalu kalian pelajari setiap hari. Itu suara apaan, Bu? Suara apa, Nak? Itu keresek-keresek. Bukan ada Keresek itu ada ponakan Ibu main mobil-mobilan, jadi keresek-keresek. Oh. Mohon dimaklumi ya. Nah, baik kita lanjut aja ya. Silakan di mute ya semuanya suaranya. Nah, jadi
ya. Itu kalian harus baca setiap hari Suaranya nggak kedengaran. apa yang kalian pelajari ya. Setiap harinya itu dibaca terus. Jadi tidak lupa. Jadi ketika ibu memberikan soal ujian, kalian dapat menjawabnya dengan mudah. Jadi nggak sehari sebelum ujian baru mau belajar. Ya, oke? Nah, lanjut ya. Apakah Ananda pernah mendengar kompetensi Olimpiade Internasional Matematika? Sorry. Rido, tolong pakai handset biar nggak bergema suaranya. Karena ibu Mufti berdekatan keluar, sama si Mufti Rido, keluar. jadi suaranya bergema ya. Keluar. Ini siapa aja yang keluar? Mufti sama Mufti, Bu, Aca, Bu. keluar. Septi Mufti kenapa sama Aca. keluar Septi? Mufti juga keluar. Kalau keluar bisa masuk lagi ya. Tinggal diklik lagi link yang ibu bagikan. Atau kalian bisa membuka Google Meet kembali. Rejoin. Oke ya. Jadi Olimpiade Internasional Matematika yaitu adalah salah satu dampak positif dari era globalisasi. Ya. Bentar. Rido ketemu nggak handsetnya, Rid? Dicolokin aja langsung biar nggak bergema suaranya. Oke ya. Bisa dilanjutkan ya. Jadi kalian telah mengenal ciri-ciri bangun ruang ya. Ciri utama bangun ruang itu ada mempunyai sisi, mempunyai titik sudut, ya, nih, dan rusuk. Jenis bangun ruang yang paling banyak di sekitar kita adalah prisma. Kubus dan balok juga salah satu jenis prisma ya. Apa saja jenis prisma yang lain dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, macam-macam prisma ya. Ini ada prisma segitiga ya. Karena apa? Dia rusuknya ini berbentuk segitiga. Ya. Kemudian ada prisma segi empat ya. Karena rusuknya Segi lima. berbentuk segi empat, ada prisma segi lima, ada prisma segi enam. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun dasar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegak. Nah, ini ya. Bidang atas, yang ini ya, D, E, F. Bidang atas. Bidang alas, A, B, C. Ya. Bidang tegak, ini. A, D, B, E, C, F. Itu bidang tegak. Bagian-bagian prisma. Jadi unsur-unsur prisma itu seperti unsur-unsur bangun ruang pada umumnya. Ya, dia memiliki sisi atas. Nah, sisi atas, kemudian sisi tegak. Itu Bu Mufti bergabung Nah, lagi. Sisi tegak dan sisi alas. Ya. Ada titik sudut, ini ya, titik sudut. Kemudian sisi diagonal ruang. Nah, ini yang berwarna biru ini adalah diagonal ruang. Kemudian ada rusuk. Nih ya, rusuk. Itu kalau yang hijau sisi ya, Bu. Ini hijau ini adalah sisi, bidang sisi. Sama ya. G, H, B, A ini juga adalah sisi. Ya, ini sisi tegak. Sisi alas, nih. A, B, C, D, E, F. Sisi atas, nih ya. G, H, I, J, K, L. Nah, ini. Kalau rusuk itu ini, kerangkanya ini rusuk namanya kalau kerangkanya ini. Kerangkanya ini ya adalah rusuk.
hitam kan, Bu? Yang hitam-hitamnya, Bu? Iya, yang hitam, yang berwarna hitam ini adalah rusuk. Ya. Nah, ini yang di sudut-sudut ini pojok-pojokan yang lancip-lancip itu titik sudut. Jaring-jaring prisma ini termasuk prisma segitiga ya. Nah, ini bangun ruangnya. Jadi jika dibentuk jaring-jaring prisma seperti ini ya. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma. Jika kita bentuk untuk membangun sebuah bangun ruang prisma, maka dapat kita lipat seperti ini. Ya. Nah, ini prisma apa? Namanya? Prisma segi 5. Segi Iya, betul. Prisma segi 6. ya. Prisma segi 6 ya. Nah, ini adalah jaring-jaringnya. Ya, jaring-jaring prisma segi 6. Ya. Jadi dapat juga bila bila dilipat-lipat disambungkan ya dapat dibentuk bangun ruang prisma segi 6. Nah, ini jaring-jaring bangun apa ini? Kira-kira ini bangun jaring-jaring apa? Kira-kira bangun Prisma segitiga. iya pintar ya 100. Ini adalah bidang jaring-jaring bangun prisma segitiga ya. Ini bisa dibentuk juga ya. Ini bisa dibentuk ya menjadi bangun ruang prisma segitiga. Ini juga bisa ini. Ini jadi jaring-jaringnya itu ya bisa bermacam-macam ya. Yang penting dia bisa dijadikan bangun prisma ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ini jaring-jaringnya ya. Kemudian silakan kalian. Ibu mainnya nggak, Bu? Kenapa nak? Mainnya nggak, Bu? Ya habis screenshot ya ini ya. Ibu tadi pas saya masuk, itu nggak jauh banget kan? Pas saya masuk ke sini lagi. Iya. Oke, silakan di screenshot ketua kelas nanti tolong di share ya ke teman-temannya ya. Oke, Bu. Salah. Ada, Bu. Oke baik. Ini adalah soal evaluasi ya. Yang pertama gambarlah sebuah bangun prisma tegak segitiga. Kemudian 2, jelaskan ciri-ciri bangun prisma segitiga. Yang ketiga, sebutkan benda di sekitarmu yang berbentuk prisma. Ibu kenapa suaranya tegak. kecil ya? Coba kenapa ya suaranya kecil? Suaranya kecil, suaranya Ibu. Sekarang gimana ya? Bagaimana suara Ibu? Udah gede. Yang kayak tahu. Volumenya Lita udah digedein belum, Nak? Coba digedein. Siapa tahu. Ya, ini adalah tugas matematika hari ini ya. Udah. Oke, baik. Baik. Silahkan di screenshot dan di share ke teman-temannya ya. Untuk soal evaluasi matematika. Ini tugas keduanya. Jadi ada 2 tugas tematik hari ini ya. Oke. Ada 2, Bu. Bukan ada 1. Ya. Yang pertama, Ada Bu, 2. Yang pertama tadi ada IPS. Oh ya, udah aku screenshot. Aku share di grup. Ya, nanti Lita share di grup. nanti kirimin ya, Lita. Lita nanti mau Ibu jadikan admin di grup ya. Iya. Saya udah, Bu. Ini ya, yang tugas ini ya. Oke, udah ngerti. Baik. Kawan. Kemarin kita belum sempat melakukan pembelajaran PLBJ ya waktu hari Rabu ya karena keterbatasan waktu. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, itu kenapa, Bu? Bentar ya. Itu suara laptop.
PLBJ nanti besok aja ya. Besok hari Jumat kita belajar. Bentar. Halo, assalamualaikum. Tadi ada dua Bu, bahasa Inggris sama PLBJ. Ya, Suaranya mut yang kelas 6. Ya, ada nggak yang sama sekali dari awal? Ada damar. Damar. Ya, Oh iya, lupa ya. Tapi damar. kemarin kan PTS dia bukannya ikut. PTS doang ikut. Belajar mah enggak. Yang itu yang sama sekali menghilang, nggak nongol sama sekali. Enggak ada sih, semuanya nongol ketika PTS. Sandra juga ada. Ya udah. Kan kalau di kelas 5 ada tuh yang dari awal nggak nongol tuh. Iya, benar-benar. Kelas 6 yang enggak nongolnya pas PJJ aja, pas PTS nongol. Nyebelin emang ya. Ya udah. Aku lagi Google Meet, sorry belum bales-bales ya. Oh ya udah. Iya, ini sebentar lagi kelar ya. Oke. Udah. Ya apa sih Bu tadi Bu? Maaf Ya apa sih ya, Bu tadi Bu? tadi ada telepon dari Bu Ima. Jadi Ibu kalau Ibu ngangkat telepon, kalian juga ikut denger ya. Baik, Ya, Bu. boleh istirahat sekarang. Ya, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang tadi ya. PJJ 1 dan soal evaluasi matematika. Kerjakan di luar Google Meet. Boleh keluar Google Meet, nanti kalian tunggu untuk materi tahsin dan tahfidz ya. Ke sini. Oke. Iya Bu. Ya udah. Bu masih Dadah. tahu Udah biarin aja si Daus mah. Ibu, biar aku bisa ngirim soal yang tadi udah Ya, ini nanti Ibu jadikan Lita ya sebentar lagi ya. Oke? Sip, Lita. Oke, semuanya. Oke, semuanya. Sampai berjumpa lagi di Google Meet besok. Besok kita Google Meet kembali. Ya. Oke. Dadah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah semuanya. Dadah semuanya.